Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dari Akuntansi NIM channel 222312. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas dan bentuk layanan publik pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, serta dalam pembuatan laporan pengolahan keuangan dalam lembaga publik, sehingga laporan pengelolaan keuangan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak yang membutuhkan, yang sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena negara, khususnya organisasi pemerintah, tentu memiliki standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga. Nah, yang kedua yaitu konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa, sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Kemenpan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, mengelompokkan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintahan serta BUMN atau BUMD. Mengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu yang pertama pelayanan administratif, kedua barang, ketiga pelayanan jasa. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, setidaknya mengandung sendi-sendi. Yang pertama, kesederhanaan, kedua, kejelasan, ketiga, kepastian waktu, keempat, akurasi, kelima, keamanan proses, keenam, tanggung jawab, ketujuh, kejelasan sarana dan prasarana, kedelapan, kemudahan akses, 9, kedisiplinan, dan yang ke-10 adalah kenyamanan. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk 5 barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dengan tujuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan. Terdapat 4 unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu yang pertama, penyediaan layanan, kedua, penerimaan layanan, ketiga, jenis layanan, keempat, kepuasan pelanggan. Nah, program Sustainable Development Goals. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-38 tahun 1983 menugaskan Sekretaris Jenderal PBB membentuk World Commission on Environment and Development
yang dipimpin oleh Master Gro Harlem Brundtland, Perdana Menteri Norwegia, selaku ketua, dan Dr. Andus Mansur Khalid, Menteri Luar Negeri, Sudan, selaku wakil ketua, untuk kemudian memilih 21 anggota komisi yang mencakup wakil-wakil negara berkembang dan negara maju. Tugas komisi ini merupakan Global Agenda of Change, mencakup 1. Strategi lingkungan jangka panjang pembangunan abad ke-21. Yang kedua, menyarankan pola pembangunan yang memperhitungkan hubungan timbal balik antara penduduk, sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga adalah menyarankan cara yang lebih baik bagi komunitas internasional menanggapi tentang lingkungan. Dan yang keempat, ikut bantu persepsi bersama mengenai isu lingkungan jangka panjang serta langkah tindak yang dibutuhkan mengembangkan lingkungan dalam agenda kerja dasawarsa akan datang serta menjelma sasaran aspiratif masyarakat dunia. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan juga dikenal sebagai tujuan global, diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. Ke-17 SDGs bersifat terintegrasi. Mereka mengakui bahwa tindakan di suatu bidang akan mempengaruhi hasil di bidang lain, dan bahwa pembangunan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, bentuk pelayanan dan kerjasama dalam pelayanan publik. Bentuk pelaksanaan dan kerjasama dalam pelayanan publik itu merujuk pada beragam cara di mana pemerintah berkolaborasi dengan entitas di luar sektor publik seperti sektor swasta, organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan sumber daya, keahlian, dan inovasi dari berbagai sektor. Adapun kontrak-kontrak yang dibuat dalam kerjasama mencakup detail pembagian tanggung jawab, pembagian risiko, mekanisme pembiayaan, dan durasi proyek. Yaitu yang pertama PSO, yang kedua PFI, dan yang ketiga Public Private Partnership. Nah, tujuan utama dari bentuk pelaksanaan dan kerjasama dalam pelayanan publik adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, memanfaatkan efisiensi dan inovasi dari sektor swasta, mengurangi beban pembiayaan dan operasional dari pemerintah, dan mendorong investasi dalam infrastruktur publik. Keterkaitan pelayanan publik dengan akuntansi sektor publik. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Akuntansi sektor publik memegang peranan penting dalam memastikan bahwa layanan publik disediakan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan publik. Fungsi utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas dan sumber daya pemerintah. Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan, merencanakan, mengendalikan, dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan digunakan. Dalam konteks penyediaan layanan publik, akuntansi sektor publik memungkinkan pemerintah untuk menilai biaya layanan yang disediakan, membandingkan biaya tersebut dengan manfaat yang dihasilkan, dan memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara adil dan efisien. Dengan demikian, akuntansi sektor publik membantu pemerintah
dalam mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan, memungkinkan realokasi sumber daya ke area yang lebih membutuhkan atau ke intensif yang dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Nah, selain itu, akuntansi sektor publik juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui penyediaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bagaimana dana publik dihimpun dan digunakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif atas penggunaan sumber daya publik. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik adalah alat vital yang memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan yang paling penting dengan cara yang berorientasi pada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sampai disinilah penjelasan yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.